semuanya, perkenalkan nama saya Wan Leonardo Francisco Munte. Saya mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara dari program studi peternakan Stambuk 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ada 3 proses penting dalam biosintetis telur, yaitu sintetis kuning telur, putih telur, dan kerabang telur. Proses ini sangat penting dalam memahami bagaimana ayam dan unggas lainnya menghasilkan telur yang berkualitas tinggi. Pertama yaitu sintetis kuning telur atau yolk. Kuning telur adalah komponen utama dalam telur yang kaya akan nutrisi. Kuning telur mengandung sekitar 50% air, sedangkan sisanya adalah padatan yang terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan sekitar 1:2. Komponen utama telur meliputi fosfitin, yang dimana fosfitin ini berperan dalam pengikatan mineral penting seperti kalsium dan besi. Kedua yaitu lipofitelin, yaitu jenis protein berlemak dengan densitas tinggi. Yang ketiga yaitu lipoprotein, yang berfungsi sebagai sumber energi untuk embrio. Proses pembentukan kuning telur atau vitelogenesis terjadi di hati dan dikendalikan oleh hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Pada ayam, hormon follicelin stimulating hormon atau FSH berperan penting dalam merangsang perkembangan folikel pada ovarium. Menjelang ovulasi sekitar 15 jam sebelum proses ini terjadi peningkatan level FSH yang memicu produksi dan peningkatan FSH pada jaringan ovarium. Selama vitelogenesis, hati berfungsi memproduksi lipoprotein yang kaya akan fosfitin dan lipofetelin. Lipoprotein ini kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah dan diserap oleh folikel ovarium, yang dimana mereka berakumulasi untuk membentuk kuning telur. Yang kedua yaitu sintetis putih telur atau albumen. Setelah kuning telur terbentuk, proses berikutnya adalah pembentukan putih telur atau albumen yang terjadi di saluran oviduk, tepatnya di bagian yang disebut magnum. Albumen terdiri dari beberapa jenis protein utama, termasuk yang pertama itu ovalbumin, yaitu protein utama dengan berbagai fungsi termasuk sumber nutrisi dan perlindungan embrio. Yang kedua, ovotransferin, protein yang mengikat besi dan memiliki sifat antimikroba. Yang ketiga itu ovomucin, berperan dalam menjaga kekentalan albumen dan melindungi embrio dan mikroorganisme. Dan yang terakhir yaitu lisozyme, protein dengan aktivitas antibakteri yang kuat. Sintetis protein atau albumen dikendalikan oleh hormon estrogen yang sangat berperan dalam mengaktifkan gen untuk memproduksi protein ini. Estrogen bekerja dengan cara melintasi membran sel ovidu, kemudian berikatan dengan reseptor spesifik di dalam sitoplasma. Kompleks ini masuk ke dalam inti sel, mengaktifkan ekspresi gen yang menghasilkan mRNA untuk sintesis protein albumen. Proses ini memastikan bahwa putih telur
memiliki komposisi protein yang tepat untuk melindungi dan memberi nutrisi pada embrio selama masa inkubasi. Ketiga yaitu sintesis kerabang telur atau sel. Setelah albumen terbentuk, telur bergerak menuju kelenjar kerabang atau sel gland, tempat kerabang dibentuk. Kerabang telur terdiri dari kalsium karbonat atau CaCO3 yang memberikan kekuatan dan perlindungan fisik pada telur. Proses pembentukan kerabang sangat bergantung pada kalsium yang diangkut dari darah ke kelenjar kerabang melalui protein pengikat kalsium atau kalsium binding protein atau CABP. Sintetis CABP dikendalikan oleh vitamin D3 dalam bentuk aktifnya 1,2 dihidroksivitamin D3 yang diproduksi di ginjal. Hormon-hormon seperti estrogen dan progesteron juga berperan penting dalam mengatur sintetis CABP dan memastikan pasokan kalsium yang cukup selama pembentukan kerabang. Tanpa jumlah kalsium yang cukup, kerabang yang dihasilkan akan tipis dan rapuh, sehingga meningkatkan risiko pecah selama inkubasi. Kerabang telur tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi juga sebagai pengatur pertukaran gas dan kelembapan yang sangat penting untuk perkembangan embrio di dalamnya. Demikian penjelasan mengenai proses sintetis kuning telur, putih telur, dan kerabang telur. Ketiga proses ini bekerja secara harmonis untuk menghasilkan telur yang sempurna, melindungi dan menyediakan nutrisi bagi embrio hingga siap menetas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.